Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran fikih kelas 11. Pada hari ini kita akan belajar tentang jinayah dan hikmahnya dengan materi yaitu pembunuhan. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang ingin dicapai yaitu yang pertama, diharapkan nantinya anak-anak mampu mengetahui definisi dari pembunuhan. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan macam-macam pembunuhan. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui dalil-dalil tentang larangan membunuh. Kemudian yang keempat, mampu memberi contoh hukuman bagi pelaku pembunuhan. Kemudian yang keenam, mampu menyebutkan hikmah larangan membunuh. Nah, sebelum masuk pada materi utama pada pagi hari ini, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu jinayah. Jinayah adalah salah satu bidang kajian fikih, yakni suatu bidang kajian yang secara eksplisit membahas tentang kejahatan-kejahatan atau tindak pidana di dalam hukum Islam. Oleh karena itu, fikih jinayah bisa disejajarkan dengan istilah hukum pidana Islam. Konsepsi yang dibangun oleh hukum Islam berkenaan dengan perlindungan terhadap jiwa atau hifz al-nafs. Oleh karena itu, berbagai perbuatan yang sifatnya mengancam nyawa seperti pembunuhan itu dilarang. Dilarang keras oleh hukum Islam karena tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan hukum Islam. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang utama, yaitu tindak pembunuhan. Pasti di antara kalian pernah mendengar berita pembunuhan kan? Entah itu di TV, radio, internet, maupun di koran. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembunuhan. Coba perhatikan. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut al-qotala, yaitu akar dari kata qotala yaktulu kotalan, yang berarti adalah mematikan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat dari mayoritas para ulama bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan manusia yang menyebabkan apa anak-anak? Ya, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan hal ini sangat dilarang dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan menginjak pada pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam pembunuhan. Sedangkan macam-macam pembunuhan sendiri dibagi menjadi 3, yakni pembunuhan dengan sengaja, yang kedua pembunuhan semi sengaja, dan yang ketiga pembunuhan tidak disengaja. Untuk yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja yakni
pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan terencana juga memiliki niat benar-benar ingin membunuh korban dan memakai alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan tersendiri. Wahba Zuhaili, beliau mengatakan bahwa membunuh dengan sengaja adalah si pelaku pembunuhan memang punya niat dengan sengaja dan bermaksud menghantam atau melukai orang lain yang dengan senjata seperti pisau, pedang, tombak, pistol, ataupun segalanya. Sedangkan pembunuhan dengan sengaja sendiri memiliki 3 unsur, yakni yang pertama, korban yang dibunuh adalah manusia hidup yang terlindung darahnya. Tindakan pembunuhan secara sengaja yang diancam Qisas adalah pembunuhan yang terjadi karena tindakan pelanggaran dan penganiayaan terhadap seorang manusia yang masih hidup dan terlindungi darahnya selamanya. Oleh karena itu, apabila korban bukan manusia, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman Qisas. Untuk unsur yang kedua, yakni kematian dari hasil perbuatan pelaku, yang dimana suatu kejahatan tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan kecuali apabila menyebabkan kematian. Dan kematian sendiri yakni yang terjadi adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka. Jika hubungan itu terputus, artinya kematian, perbuatan yang mengakibatkan kematian itu bisa berupa pemukulan, penembakan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, yakni pelaku menghendaki terjadinya kematian. Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan secara sengaja jika pelaku memiliki niat, rencana target, dan juga keinginan untuk membunuh korban yang diincar. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan secara sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fuqaha. Dan yang selanjutnya, pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja adalah suatu pembunuhan yang dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian. Dari pengertian ini diambil pengertian bahwa unsur pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur kesengajaan berbuat berupa pemukulan dan unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dinamakan semi sengaja karena pembunuhan ini terjadi antara pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan yang tersalah, yaitu artinya memang pukulan ataupun hantaman direncanakan oleh pelaku, akan tetapi tidak bermaksud atau berniat untuk membunuh. Oleh karena itu, dinamakan dengan semi sengaja dan bukan dengan sengaja. Menurut mazhab Syafi'i sendiri, pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah semua perbuatan yang disengaja akan tetapi keliru dalam membunuh. Artinya, setiap perbuatan yang tidak diniatkan dengan tujuan untuk membunuh seseorang, akan tetapi perbuatan tersebut menyebabkan kematian, dan sedangkan menurut ulama kalangan Hanabilah, pembunuhan semi sengaja adalah ketika pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan menggunakan alat yang tidak berbahaya dan tidak mematikan, akan tetapi pada kenyataannya si korban mati karenanya. Maksudnya di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan sengaja, tetapi pelaku tidak punya niat untuk membunuh korban. Begitu anak-anak. Dan yang ketiga dari macam-macam pembunuhan yakni
pembunuhan tidak disengaja. Nah, pembunuhan yang tidak disengaja ini adalah pembunuhan yang sama sekali tidak disengaja membunuh seseorang. Misalnya, ada seseorang yang sedang berburu atau menembak binatang, akan tetapi pelurunya tertembak malah menyasar atau mengenai manusia sehingga mengakibatkan meninggalnya seseorang tersebut. Pembunuhan ini bisa dikatakan dan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kesalahan jika terpenuhinya beberapa hal berikut. Yang pertama, pembunuh sengaja berbuat dan tidak bertujuan kepada orang yang dibunuh. Yang kedua, pembunuh sengaja berbuat dan juga tidak bertujuan pada orang yang dibunuh dengan beranggapan bahwa perbuatan itu boleh tapi dilarang. Yang ketiga, seseorang tidak sengaja melakukan pembunuhan, akan tetapi perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, dari sini sebelum Bapak lanjut kembali, ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Misalkan kalau tidak, Bapak lanjut lagi ke materi selanjutnya. Baik, apabila tidak ada yang tanya, Bapak lanjut. Dan selanjutnya, dasar hukum larangan membunuh. Untuk dasar yang pertama, dapat anak-anak lihat pada PPT kali ini, terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Coba Mas Riko yang di belakang dibaca ayatnya. Ya, bagus Mas Riko. Yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dan dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini penjelasannya. Tafsir Al-Maidah ayat 32. Syekh Muhammad Mutawalli'i Sya'rawi, beliau mengatakan dalam tafsirnya bahwa ayat 32 surat Al-Maidah merupakan aturan yang gamblang bagi Bani Israel. Berdasarkan tindakan kriminal tersebut, kami berlakukan peraturan sebagai berikut. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan berdasarkan pembunuhan jiwa maksudnya, yang lain atau bukan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, maka sama saja ibaratnya membunuh seluruh manusia. Ayat ini merupakan penegasan kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang pembentukan kesatuan iman dalam rangka menciptakan ikatan masyarakat yang beriman. Dan untuk yang kedua, terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33. Baik, untuk Mbak Diana bisa membacakan ayatnya. Ya, bagus Mbak Diana, terima kasih. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ini penjelasannya dari Quran Surat Al-Isra ayat 33. Bahasanya dalam tafsir yang dibuat oleh Universitas Islam Indonesia atau UI, yaitu Al-Quran dan tafsirnya, menyebutkan bahwa sesudah itu Allah melarang hambanya membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Maksudnya, membunuh jiwa ialah menghilangkan jiwa manusia,
Sedangkan yang dimaksud dengan yang diharamkan Allah membunuhnya ialah tidak dengan alasan yang sah. Adapun sebabnya mengapa Allah melarang para hambanya membunuh jiwa dengan alasan yang tidak sah ialah bahwa pembunuhan itu menimbulkan kerusakan. Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan itu. Larangan itu berlaku umum untuk segala macam tindakan yang menimbulkan kerusakan. Maka pembunuhan pun termasuk tindakan yang terlarang. Yang ketiga, di sini jelaskan di hadis Nabi Rasul. Monggo yang mau membacakan. Oh, Mas Ridwan mau? Ya, silakan Mas. Baik Mas, terima kasih. Yang artinya, jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Nah, sekarang masuk di hukuman bagi pelaku pembunuhan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan mengenai materi tadi yang sudah dijelaskan dari pengertian pembunuhan sampai kepada hadis. Ada pertanyaan tidak? Tidak? Benar tidak? Oke, kalau tidak ada, sekarang Ibu lanjut ke bagian pembunuhan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan tadi ada berapa? Ada pembunuhan sengaja, semi sengaja, terus pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja. Nah, setiap pembunuhan itu sendiri mempunyai hukumannya masing-masing. Yang pertama, hukuman bagi pelaku pembunuhan yang sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja ini adalah apa? Ya, benar. Kisos. Kisos itu apa? Kisos adalah memberikan hukuman yang setimpal atau sepadan. Nah, dalam hal ini itu hakim yang menjadi peran utama, maksudnya pelaksana hukumnya. Kalau yang dibunuh itu memaafkan korban, jadi jika korban yang dibunuh itu keluarga korban misalkan memaafkan pelaku, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat berat yang diambilkan dari harta si pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada keluarga korban. Selain itu, pelaku juga wajib menunaikan kifarat, puasa kifarat. Tahu kan puasa kifarat? Ya. Oke, lanjut yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja ini tidak mendapatkan hukuman kisos, tapi membayar sejumlah denda, yaitu diat mughaladhah, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya itu adalah sepertiganya. Dan selain itu, pembunuh semi sengaja ini juga diwajibkan untuk menunaikan kifarat. Jadi bedanya sama yang tadi yang disengaja adalah kalau yang disengaja itu dia itu bergantung kepada keluarga korban, maksudnya pembunuhannya harus kisos, jadi setimpal, dan hakim sebagai pelaksana hakim harus memutuskan. Tapi kalau pembunuhan semi sengaja itu adalah enggak mendapatkan hukuman kisos tapi membayar denda, tapi sama menunaikan puasa kifarat. Dan lanjut yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan. Kalau pembunuhan ini hukumannya adalah membayar sejumlah denda ringan, yaitu denda diat mukhafafah yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh.
dan dapat dibayarkan secara bertahap sama yang kayak tadi semen sengaja selama 3 tahun, dan setiap tahunnya itu adalah sepertiganya. Itu tuh Rasulullah bersabda, diat ringan ini itu dapat dibayar dengan 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Terus, pembunuhan secara berkelompok. Kalau pembunuhannya ini dilakukan secara bersama-sama, kelompok maksudnya, itu hukumannya apa? Hukumannya juga harus kisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait tindak pidana pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Isinya seperti ini. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Jadi berdasarkan pernyataan itu, maka hukuman bagi pembunuhan secara berkelompok adalah kisos. Paham sampai sini? Gimana anak-anak, paham? Ada yang ditanyakan tidak? Sampai sini? Sampai hukuman bagi pelaku pembunuh? Tidak? Oke, lanjut. Oke. Yang terakhir adalah hikmah larangan membunuh. Hikmah larangan membunuh itu adalah kenapa sih setiap pembunuhan itu diterapkan hukuman yang setimpal, hukumannya berat sekali? Karena Islam itu menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman setimpal sesuai perbuatannya itu karena demi menjaga keselamatan jiwa. Dan penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar nggak ada seorang pun umat muslim ataupun muslimah yang melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi itu tujuannya kenapa sih kok pelaku pembunuhan itu hukumannya juga berat. Misalkan dia kalau di Aceh kan mencuri dipotong tangan. Ada juga yang waktu itu pernah dengar kasus berita yang TKI Indonesia dia dihukum juga mau dibunuh. Nah karena mereka menerapkan prinsip Islam di mana orang yang membunuh itu pasti ganjaran juga membunuh. Kenapa? Karena dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Karena kan nggak bisa aslinya orang membunuh terus diganti uang gitu. Nah makanya kita sebagai umat muslim wajib yang namanya banyak-banyak takwa kepada Allah agar tidak mudah terbawa oleh hawa nafsu. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu beristighfar dan ingat sabar. Ingat kata-kata sabar. Memang sulit dilakukan, tapi insya Allah menghindarkan kita dari segala bentuk tindak kejahatan yang dapat merugikan diri kita sendiri sebagai umat Islam. Ya, bagaimana pelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini yang kita lakukan? Cukup menarik ya, membahas tentang bab materi pembunuhan. Materi pertama dalam bab jinayah ini. Dan Ibu harap kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya setelah ini. Ini karena waktunya juga sudah habis. Tugasnya itu buka halaman 60. Di situ ada soal. Ada soal 3 soal. Maksudnya ada 3 soal, ada pilihan ganda, ada uraian, dan ada isian. Tolong dijawab. Minggu depan pertemuan selanjutnya nanti dikumpulkan untuk Ibu koreksi, untuk Ibu ambil nilai. Seperti
sebagai nilai tugas. Jangan lupa kalian sudah kelas 11, masuk awal kelas 11, udah bukan waktunya, harusnya kalian sudah beradaptasi, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan sekolah ini, dengan bagaimana pembelajarannya. Dan jangan lupa untuk terus rajin belajar, dan jangan lupa untuk selalu yang namanya beristighfar. Jangan lupa untuk sholatnya dijaga, ibadahnya juga jangan lupa, agar kita terhindar dari yang namanya tindak kejahatan yang dapat merugikan kita sendiri, seperti pembunuhan ini gitu. Ya jangan lupa untuk dikerjakan, dan minggu depan kita akan masih membahas tentang materi jinayah ini, tapi di materi selanjutnya. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.